Timnas Indonesia berhasil mengamankan 1 poin di matchday pertama fase grup C putaran ketiga. Kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi. Duel Timnas Indonesia melawan Arab Saudi digelar pada Jumat di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi. 2 gol mewarnai babak pertama. Sandy Walsh lebih dulu memberi keunggulan skuad Garuda di menit ke-19 sebelum disamakan Musab Al-Juwair menit ke-42. Arab Saudi tetap mendominasi penguasaan bola memasuki babak kedua. Skema permainan lebih tertata rapi ketimbang babak pertama. Meski begitu, tak ada ancaman berbahaya dari serangan Green Falcons, Jay Ises dan kawan-kawan masih terlalu kuat dalam bertahan. Tom Hai terpaksa ditarik keluar setelah sebelumnya mengalami masalah. Ia digantikan Marcelino Ferdinand. Selain itu, Shane Patinama juga dimasukkan menggantikan Witan Sulaiman yang memang performanya tak keluar di laga ini. Kuasa bola benar-benar berada di kaki pemain Arab. Memasuki menit ke-70 penguasaan bola untuk Indonesia hanya 36%. Timnas Indonesia mendapat peluang menit ke-71. Namun Rafael Struijk gagal memanfaatkan momentum setelah kehilangan bola. Padahal Ragnar Oratmangoen berada di posisi tanpa penjagaan. Namun tak terlihat oleh Rafael Struijk yang terlihat kebingungan. Petaka untuk Indonesia, Maarten Paes melakukan pelanggaran di kotak penalti menit ke-76 usai mencoba menggocek bola. Peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan berbunyi. Tak ada lagi gol yang tercipta, skor akhir 1-1 menjadi hasil akhir laga. Sang pelatih Roberto Mancini mengakui perkembangan yang terjadi pada skuad Garuda. Mancini tak mau menganggap remeh Indonesia meski Arab Saudi mendominasi rekor pertemuan. Mantan pelatih Timnas Italia itu memastikan bahwa skuad Garuda adalah lawan yang sulit. Indonesia adalah tim yang tangguh, dan tentu laga pertama selalu sulit. Indonesia sudah mengembangkan sepak bola mereka dengan baik. Mereka mempunyai banyak pemain yang bermain di Eropa dan Amerika Serikat, dan saya pikir mereka juga siap, kata Mancini menutup. Mees Hilgers dikabarkan sudah tiba di Jakarta. Bek 22 tahun itu dikabarkan segera menjalani proses naturalisasi sebagai WNI dan akan menyaksikan laga Timnas Indonesia versus Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa 10 September 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kabar Mees Hilgers pindah ke tim nasional Indonesia sudah memasuki tahap lanjutan. Hilgers saat ini berada di Senayan, Indonesia. Ia akan menghadiri pertandingan Indonesia melawan Australia pada 10 September 2024, kata Ketua Ultras FC Twente. Dalam beberapa hari terakhir, Mees Hilgers kencang dikabarkan akan menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Rumor semakin kuat setelah bek 22 tahun itu diketahui saling follow di Instagram dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sejatinya PSSI sudah menghubungi Mees Hilgers sejak 2020. Namun, Mees Hilgers batal bergabung karena situasi COVID-19. Ia juga hampir menjalani proses naturalisasi pada awal 2022. Akan tetapi, kabarnya Mees Hilgers batal menjalani proses naturalisasi karena tidak mendapatkan restu orang tua. Sekarang, Mees Hilgers dikabarkan siap menjadi WNI dan memperkuat Timnas Indonesia. Jika kabar ini benar adanya, tentu hal yang membahagiakan. Gelandang Timnas Indonesia Tom Hai disebut-sebut merapat ke mantan klubnya, NA Cibreda. Dia juga diklaim telah menolak tawaran Oxford United. Tom Hai masih berstatus pengangguran alias bebas transfer setelah berpisah dengan SC Heerenveen pada 1 Juli lalu. Masa depannya terus dispekulasikan, dia sempat dikaitkan dengan Venezia, Dinamo Zagreb, Como, Oxford United hingga Sevilla. Bahkan Oxford United disebut sudah menawarkan proposal resmi kepadanya. Sayangnya Tom Hai tak tertarik main di klub milik pengusaha Indonesia Anindya Bakri dan Erick Thohir itu. Saat ini Oxford United bermain di divisi Championship atau kasta kedua Liga Inggris. Tom Hai tidak bergabung ke Oxford City. Sumber menyatakan sang pemain sudah memastikan sudah ada tawaran yang disiapkan, tetapi sang gelandang tidak berkehendak menerimanya, tulis jurnalis Voetbal Internasional Joos Blauhof.
Maarten Paes telah mengikuti latihan perdana bersama timnas Indonesia dan mendapatkan sambutan dari pemain keturunan lainnya. Skuad Garuda sudah berada di Jeddah, Arab Saudi, menjelang laga pertama di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Shin Tae-yong akan menghadapi Arab Saudi pada Jumat dini hari WIB. Sang pelatih asal Korea Selatan telah memanggil 26 pemain, dengan 14 diantaranya adalah mereka yang berkarir abroad alias di luar Indonesia. Mereka yang berkarir abroad langsung bergabung dalam sesi latihan di Jeddah pada Senin kemarin, termasuk diantaranya Maarten Paes. Kehadiran kiper berusia 26 tahun itu telah lama dinanti oleh para pendukung timnas Indonesia, mengingat dia harus menunda laga debutnya pada Juni lalu. Kini, Paes ikut dalam skuad Garuda untuk FIFA Matchday September 2024 ini dan mengikuti sesi latihan pertamanya pada Senin ini. Dia pun langsung mengunggah momen pertamanya latihan bersama skuad Garuda di Instagram. Para supporter timnas Indonesia pun antusias menyambutnya, tak terkecuali salah satu pemain keturunan, Ragnar Oratmangoen, yang juga ambil bagian dalam skuad. Ragnar melalui akunnya memberi sambutan singkat "Selamat datang" dalam kolom komentar unggahan Instagram tersebut. Paes sendiri tidak akan bisa debut pada laga kontra Arab Saudi nanti karena terlambat didaftarkan. Namun, kiper FC Dallas itu dipastikan bisa tampil kontra Australia yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa mendatang. Ruang ganti pemain timnas Indonesia tengah menghangat setelah Shin Tae-yong tak lagi memanggil Elkan Baggett Jelang. Skuad Garuda menghadapi Arab Saudi dan Australia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Situasi tersebut makin pelik setelah diketahui fakta bahwa Shin Tae-yong dan Elkan Baggett sudah tak lagi mutualan alias saling mengikuti di akun Instagram mereka. Bila ditilik jauh ke belakang, hubungan ex-pelatih timnas Korsel tersebut dengan Elkan Baggett sempat begitu mesra. Bahkan, Shin Tae-yong sempat dibuat terkesima hingga melontarkan pujian kala melihat debut pemain yang kini memperkuat klub kasta ketiga Liga Inggris Blackpool tersebut saat berseragam timnas Indonesia. Menurut Coach Shin, pemain berpostur 196 cm tersebut selain mampu bekerja dengan baik di lini belakang, juga langsung bisa nyetel dengan rekan-rekannya. Dia posturnya tinggi dan kemampuan membaca permainannya baik, puji Shin Tae-yong. Renggangnya hubungan Shin Tae-yong dan Elkan Baggett di kemudian hari, banyak yang menduga bermula ketika pemain Ipswich Town itu menolak panggilan ketika timnas Indonesia U23 menghadapi laga krusial kontra Guinea U23 di playoff Olimpiade 2024. Meski begitu, Shin urung memberikan keterangan yang tegas mengenai apakah faktor tersebut yang membuatnya murka hingga tak lagi memanggil Elkan Baggett.